Guna mengatasi masalah krisis air baku, perusahaan air minum Giri Menang memproyeksikan pengerjaan proyek sistem penyediaan air minum di Bendungan Meninting mulai tahun 2027 mendatang. Kepastian ini diperoleh setelah adanya sinkronisasi anggaran antara pemerintah daerah atau Pemda Lombok Barat dan Pemkot Mataram dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Prasarana Permukiman Wilayah, dan Balai Wilayah Sungai. Sebagai bentuk kesiapan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyediakan lahan seluas 1,5 hingga 3 hektar di dekat Bendungan Meninting untuk pembangunan instalasi pengolahan air. Sudirman menjelaskan, penempatan IPA di lokasi tersebut bertujuan agar distribusi air ke wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat bagian utara dapat memanfaatkan energi gravitasi, sehingga menekan penggunaan pompa mekanis yang berbiaya tinggi. Menurut Sudirman, jika biaya pengolahan rendah, maka tarif yang dibebankan ke masyarakat juga bisa tetap terjangkau. Terkait isu tarif, pihaknya menekankan pentingnya subsidi silang. Penyesuaian tarif direncanakan hanya menyasar golongan menengah ke atas, sektor komersial, dan bangunan milik pemerintah. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan tempat ibadah dipastikan tetap mendapatkan subsidi. Penyesuaian tarif bagi golongan mampu diperlukan untuk menutupi kenaikan biaya operasional tahunan, seperti harga bahan kimia, pemeliharaan pompa, dan pajak. Adapun keuntungan perusahaan atau dividen nantinya akan dikembalikan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah untuk memperkuat infrastruktur. Investasi tinggi dibutuhkan untuk menyelesaikan kendala teknis, seperti kekurangan tekanan air maupun perluasan cakupan layanan. Melalui pembangunan SPAM Meninting yang didanai APBN ini, PT AAM Giri Menang berharap beban investasi tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat, sehingga keberpihakan terhadap akses air bersih yang terjangkau tetap terjaga. 2027 itu, sewaktu kita Zoom terakhir dengan Kementerian PU, BPBPK, dan BBWS, berdasarkan sinkronisasi anggaran, SPAM Meninting itu akan mulai dibangun. Kesiapan dari pemerintah Lombok Barat sudah menyediakan tanah untuk pengolahan air, IPA, instalasi pengolahan airnya. Kan karena ini kita ngambil air dari permukaan, kalau air dari sumber, kan ini kita ambil dari Bendungan Meninting, harus diolah dulu sebelum ke konsumen. Sehingga pada tahun 2027 semoga tidak meleset, karena ini kan dari APBN. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kami misalnya bekerja sama dalam bentuk KPBU maupun yang lain-lain, terlalu besar investasinya. Saya khawatir itu membebani masyarakat, sehingga tetap kita ngejar keberpihakan pemerintah untuk mengalokasikan kita air dan biaya pembangunan IPA. Sementara biaya distribusi itu kan dari kita. Pemerintah Lombok Barat itu sudah menyediakan tanah 1,5 hektar sampai 3 hektar untuk pembangunan IPA, sehingga kenapa kita bangun di atas, di dekat Bendungan Meninting, Guntur Macan ya, di sana itu tinggi. Karena kita harap biaya operasionalnya tidak terlalu tinggi, sehingga mau dialirkan ke Kota Mataram dan Lombok Barat bagian utara untuk membantu juga di Narmada Lingsar yang dilewati oleh pipa itu tidak menggunakan energi mekanis pakai pompa, tapi cukup pakai energi gravitasi. Karena tarif itu adalah jasa pengelolaan air, kalau biaya pengelolaan kami pengolahannya rendah, maka yang ke masyarakat juga pasti rendah. Cuman memang harga bahan kimia tiap tahun semakin naik, harga pompa tiap tahun semakin naik, pajak juga, PPH juga beberapa harus kami sesuaikan. Itu kan kebijakan dari pemerintah. Yang kami selaku BUMD juga harus menyesuaikan, bahwa menyesuaikan tarif, terutama orang-orang yang mensubsidi ini harus kita berikan. Karena mohon maaf Pak, ini kita bicara seandainya. Seandainya pun ada penyesuaian tarif misalnya, yang biasa membayar 50.000 menjadi 54.000. Tapi 4.000 itu bisa kita bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah saudara kita yang belum mendapatkan air. Begitu besar manfaatnya, kan ini tidak bisa kita sendiri.
Oleh karena itu sebenarnya kalau jangan anti terhadap penyesuaian. Yang disesuaikan itu menengah ke atas dan golongan komersil. Dan bangunan-bangunan pemerintah yang biayanya dan memang bukan dari pribadi tapi dari negara. Kalau yang masyarakat berpenghasilan rendah, rumah ibadah itu adalah golongan yang disubsidi, Pak. Tidak akan pernah disesuaikan. Tidak pernah dinaikkan yang golongan menengah ke bawah itu. Kenapa? Karena itu kan orang yang disubsidi, Pak. Kita berharap yang mensubsidi ini semakin banyak. Harapan kita apa? Kalau PT AMGM mendapat keuntungan yang dividen yang layak, pasti penyertaan modal dari pemerintah juga meningkat. Sehingga kita bisa investasikan kembali untuk melayani masyarakat. Menginvestasikannya ada dua, menyelesaikan masalah yang sedang terjadi atau menambah orang yang bisa kita layani. Masalah-masalah yang terjadi ini kan ada tekanannya kurang dan lain-lain. Ini kan kita selesaikan dengan menampung dulu. Sementara satu tampungan itu butuh miliaran, Pak. Belum pembebasan tanah, belum pompa, belum tangki untuk menampung. Belum kita dorong obat banyak, Pak. Padahal kita hanya menyelesaikan masalah tekanan saja. Itu aja udah butuh investasi yang tinggi. Apalagi kita mau mengembangkan. Berapa persen yang belum tercover saja dari seluruh? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.